menyedihkan nasib masyarakat yang terdampak kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan pertambangan adidaya tangguh Taliabu, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan pertambangan PT Adidaya Tangguh sangat merugikan masyarakat petani, khususnya di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sesuai penelusuran awak media kabarinvestigasi.id di lapangan bersama tim media yang di bawah naungan PT Media Arka Group, kerusakan sangat parah. Banyak perkebunan masyarakat yang ada di beberapa desa seperti Desa Tolong, Desa Todoli, Desa Natang Kuning, Desa Ufung, Desa Tikong dan desa-desa lainnya, semua tanaman masyarakat di pinggiran sungai, hampir semua mati dan tanaman yang tersisa beberapa tanaman yang masih hidup, tetapi tanaman tersebut tidak produktif lagi. Menurut penyampaian dari beberapa masyarakat yang namanya enggan disebutkan mengatakan, tadinya kita panen coklat yang bisa menghasilkan beberapa ton, namun sekarang tidak lagi, tanaman tahunan berupa cengkeh, pala dan kelapa banyak yang mati dan sebagian tidak bisa diharapkan lagi. Dan yang lebih memilukan dari dampak limbah yang ditimbulkan oleh perusahaan tambang tersebut beberapa aliran sungai, yaitu Sungai Fango, Sungai Samada, Sungai Beringin, Sungai Waya. Semua sungai tersebut bisa dikatakan terdampak kimia yang mematikan karena sudah mengandung berupa logam berat dan merkuri serta zat kimia lainnya. Itu sudah dibuktikan dengan hasil uji kimia di laboratorium yang dilakukan oleh akademisi Universitas Unair Maluku Utara. Menurut penuturan masyarakat, dampak yang mereka alami sekarang ini sempat mereka menyuarakan ke pihak pemerintah. Namun menurut mereka, pemerintah tidak pernah melakukan teguran kepada pihak perusahaan, karena sampai sekarang limbah perusahaan tersebut dengan sengaja dibuang ke aliran sungai masyarakat, dan seolah-olah pemerintah daerah Pulau Taliabu menutup mata dekan kejadian ini. Di tahun 2017 lalu, masyarakat melakukan unjuk rasa ke pihak perusahaan Adidaya Tangguh. Namun masyarakat malah dianggap memprovokasi. Pemerintah serta perusahaan menghadapkan masyarakat dengan pihak keamanan. Saat ini masyarakat adat Taliabu mengadu ke pihak Kesultanan, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kesultanan melakukan langkah-langkah hukum untuk membantu permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat, khususnya tanah ulayat dengan tanah adat. Dari pihak Kesultanan mengutus Sekretaris Kesultanan yaitu Bapak Irwan Gani selaku Tulilamo serta kuasa hukum Kesultanan Bapak Fikri Lantu untuk mengawal perkara hukum yang ada di Taliabu sampai tuntas. Kunjungan beliau selaku urusan Kesultanan Ternate untuk mendengarkan semua keluhan masyarakat. Di samping itu Sangai Taliabu Gafur Sangai meminta bantuan kepada pihak media kabarinvestigasi.id bersama media yang bernaung di PT Media Arka Group untuk meliput semua permasalahan yang ada di Taliabu. Karena selama ini kejadian yang ada di tanah adat Taliabu tidak pernah terekspos ke publik. Kami berharap masyarakat Pulau Taliabu bisa melihat apa yang diakibatkan oleh PT Adidaya Tangguh ke tanaman serta lingkungan masyarakat yang di dekat lokasi tambang. Karena bukan hanya tanaman kami yang mati, mungkin 1 atau 2 tahun ke depan masyarakat yang akan mati. Sebab air yang kita minum pun sudah mengandung logam berat yang berbahaya. Semua sungai itu sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh masyarakat diakibatkan oleh ulah perusahaan yang saat mengelola lahan tambang menggunakan bahan-bahan yang sangat berbahaya dan itu sudah diuji. Dari Taliabu, Maluku melaporkan. Tim Media Kabarinvestigasi.id. Saya atas nama Imadi, masyarakat Puja, yang alhamdulillah pada tiba pertama awal kedatangan saya dari Buton, berdomisili di Taliabu sekarang, yang dari tahun 2014, Desa Nunca. Saya sudah berdomisili di sini sebagai masyarakat Nunca. Dari tahun 2014 ya, bulan 9. Saya selaku ex tambang juga Pak. Sampai saya itu Pak, dari 2006 akhir saya dijaki perusahaan ini ADT. Dari ada berapa owner di dalam sini, sampai ada 3 Pak owner Pak. SJU itu dengan BMI Pak, yang bergerak sampai sekarang.
sampai saya berturut-turut 3 kali Pak melakukan pekerjaan di dalam ini. Bahkan juga saya pernah insiden dulu 2009, sampai juga saya pada waktu insiden itu Pak tidak mendapatkan apapun dari perusahaan. Nah, dulu waktu dia punya pimpinan kita itu Pak Arif, selaku dia punya personalia. Nah, dan di perusahaan ini Pak, dia itu yang dikatakan CSR itu ada, dan itu tugas-tugasnya kita tahu semua. Tapi namun Pak, diabaikan Pak masyarakat Taliabu ini Pak. Saya sayang Pak. 2008 itu Pak, sampai ada kita punya lagu ini atas nama Almin. Kita pernah sampaikan, ada di Tolong sana. Kasihan kita punya keluarga ini, anak-anak ini yang di Pangu itu Pak. Nah, karena dia katakan bahwa itu adalah mereka punya wilayah sampai di blok 1 sampai blok 2B dan 2C itu. Saking luasnya itu Pak. Lokasi yang ada di tambang ini yang dimiliki oleh ADT, namun masyarakat tidak mendapatkan hasil Pak. Dalam arti untuk ganti rugi pun untuk bersusah payah Pak. Nah, jadi saya yang terakhir itu saya kerja Pak, setelah saya balik dari kampung halaman saya dan saya masuk di 2015 lagi ulang, saya masuk di BMI lagi Pak, bukan di ADT lagi ya, di BMI lagi. Nah, disitulah saya kerja, dan saya yang selaku pembawa alat berat, saya yang pandu Pak. Jadi kalau masalah pengeboran apa semua ini, sampai kalau mintun gela ini nunca belum, kita belum kore dulu. Yang kita sudah kore itu mintun gela, tapi belum ada pengeboran, akses pengeboran. Dan pengeboran itu Pak menggunakan kimia beracun. Karena saya sendiri yang kerja, bahkan biasa membantu memakai Hawkman. Di sini ada orang terdiri tadi saya lihat, yang nama siapa tadi? Mana dia orang? Nadi juga dia pernah kerja itu di orangnya. Barangkali di sini masyarakatnya sudah tahu saya. Sampai saya tidak bisa berkomentar Pak, karena saya punya kakak ini identitas saya masih Sulawesi dari Kebayoran saya Pak. Setelah saya sudah injakan saya punya kaki sini baru saya bisa berbahasa. Sekarang masih di BMI. Sekarang saya sudah resign Pak. Resign. Saya resign itu di bulan 10 kemarin Pak, tahun kemarin. Saya resign karena kenapa Pak? Karena kita punya skill Pak, dengan gaji tidak sesuai, banyak sekali melanggar Pak perusahaan ini yang ada Pak. Jadi sebenarnya saya ini ingin bersatu suara dengan masyarakat. Cuma masyarakat masih banyak awam Pak, kasihan, takut dengan karyawan pun yang berada di ADT dengan BMI Pak, sangat takut karena kehilangan pekerjaan. Kalau saya nih Pak, ya saya tidak sombong diri, tapi yang namanya kerja itu saya tidak pilih kasih, saya tidak memilih pekerjaan Pak. Kasar pun saya kerjakan. Kalau untuk di Indonesia ini alhamdulillah saya sudah jalani. Nah, namanya pekerjaan tambang ini dari Sulawesi sampai pekerjaan selain dari perusahaan. Kalau begitu ada rahasia apa yang tersimpan di dalam? Kalau rahasia saya tidak tahu, tapi di perut bumi ini Pak, untuk Taliabu ini ada mineral yang luar biasa. Saya dengan mata saya belum lihat, tapi sampai mata Intan Pak patah, itu bukan main-main Pak. 2 kali mata Intan patah. Sampai saya tanya Mr. Lausi sebagai selaku kepala pengeboran, dalam arti kontraktor ya, sampai dia kasih tahu saya, dia kan bisa berbahasa Indonesia sedikit kan. Saya tanya, ada apa sebenarnya yang terkandung di dalam perut bumi, sehingga mata Intan itu kalau cuma biji besi tidak akan patah. Intan pun juga tidak akan patah karena setara dengan lebih tinggi yang dipakai. Yaitu apa? Kalau bapak-bapak supaya tahu, emas itu tidak akan mematahkan mata Intan. Di situ bahkan ada berlian. Ada juru bahasa. Kalau seperti kita ini orang yang di situ ada kode-kodenya Pak. Kalau kurbox itu semua ada kode. Emas di sini. Jangan kau tercerai.
Nah untuk itu Pak Sangaji dan Sangaji Majodo, sekembalinya saya ke sana, saya bawa ini beberapa hal ini menyangkut dengan masyarakat yang terdampak ini. Sana saya urus semua sampai tuntas. Saya akan balik kemari lagi, begitu. Karena ini amanah Pak saya, begitu. Jadi saya dan semua Bobato dan Sangaji sampai Sangaji Majodo dan semua itu bersatu dalam perjuangan ini. Dan saya akan tetap berada atas nama Kesultanan, berada di garda terdepan saudara-saudara semua. Seperti itu. Nah untuk itu pada hari ini saya sampaikan, sekembali saya ke Ternate pada hari Jumat nanti, semua yang menyangkut dengan perjalanan hal ini akan dihandle oleh kuasa yang diberikan oleh masyarakat terdampak, khususnya kepada Sangaji dan Sangaji Majodo untuk melaksanakan amanah ini sesuai dengan tupoksinya. Seperti itu. Yang ketiga saya sampaikan di sini, Kesultanan Ternate sekarang lagi menyusun beberapa program. Kalau program itu saya kasih nama itu pemakan bubur panas. Bubur panas ini pemakan itu kan ada tengah, makan dari pinggir ke muka. Kalau pelan-pelan pinggir habis, masuk pelan-pelan sampai titik tengah habis. Nah, Sultan lebih akan mengarah program kerjanya, program Kesultanan itu keluar dulu, mengelilingi Maluku Utara ini pelan-pelan sampai titik terakhir masuk di Kota Ternate. Itu program.